Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kameli, menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Payakumbuh dari 1 Januari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Payakumbuh berdiri pada tahun 1883, di mana bangunan ini adalah merupakan bangunan peninggalan dari kolonial Belanda. Lapas ini berada di tengah kota Payakumbuh dengan luas tanah 3.550 meter persegi dan luas bangunan 1.660 meter persegi. Lapas Payakumbuh merupakan lapas produksi di mana pada tahun ini telah kami laksanakan pelatihan kemandirian sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk pegawai, Lapas Payakumbuh memiliki pegawai sebanyak 53 orang, ada 2 JFT di sana, dokter dan perawat. Kemudian 11 pejabat struktural dan selebihnya adalah staf. Lapas Payakumbuh juga mengalami overkapasitas kurang lebih sekitar 400% lebih. Yang kami lakukan adalah telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Payakumbuh. Dari pemerintah kota akan disiapkan sebidang lahan nanti untuk pembangunan gedung lapas baru. Kemudian kami juga lakukan upaya-upaya pemindahan narapidana ke lapas yang ada di Sumatera Barat. Untuk membuktikan kesungguhan dan tekad Lapas Payakumbuh menuju WBK tahun 2021, maka diadakan pencanangan integritas dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas yang diikuti oleh seluruh pegawai serta disaksikan oleh Forkopimda Kota Payakumbuh. Pencanangan zona integritas dilakukan sebagai bentuk komitmen seluruh pegawai Lapas kelas 2B Payakumbuh dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lapas Payakumbuh menuju wilayah bebas dari korupsi, kami sudah melakukan beberapa inovasi. 1. Sistem Informasi Masyarakat yang kami singkat dengan SIMAS. Kemajuan teknologi informasi global dan keterbukaan informasi publik merupakan hal yang mendorong Lapas Payakumbuh memandang perlu menciptakan inovasi dalam memberikan informasi positif yang cepat dan akurat kepada masyarakat. SIMAS hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui kegiatan dan pelayanan apa saja yang ada di Lapas Payakumbuh. Aplikasi SIMAS dihadirkan dalam bentuk media televisi yang ditayangkan pada ruang tunggu kunjungan. Yang kedua, kajian agama rutin online atau kita singkat dengan kantin online. Dalam bidang pembinaan kepribadian, terutama pembinaan kerohanian kepada warga binaan, Lapas Payakumbuh yang biasanya pembinaan kerohanian dapat kita datangkan dari luar lapas. Dengan adanya kantin online, warga binaan tetap mendapatkan siraman rohani yang berupa video dan live meeting Zoom dengan penceramah. Yang ketiga, sistem pendaftaran kunjungan online Sipaku. Sipaku hadir dalam bentuk aplikasi berbasis web. Sipaku dapat mempermudah dan mempercepat layanan kepada warga binaan yang ingin berkunjung ke Lapas Payakumbuh tanpa harus mengantri. Terlebih, di masa pandemi ini, antrian dapat menyebabkan kerumunan, sehingga diciptakan sebuah inovasi Sipaku yang dapat mengurai hal tersebut. Yang keempat adalah Sahabat Lakumba. Sahabat Lakumba merupakan inovasi yang bertujuan untuk membangun komunikasi, diskusi, dan saling bertukar informasi dengan keluarga warga binaan pemasyarakatan sebagai pengguna layanan melalui aplikasi WhatsApp. Lapas Payakumbuh luar biasa, Lapas Payakumbuh bangga melayani bangsa. Dalam rangka membangun zona integritas di Lapas kelas 2B Payakumbuh, tim seleksi Payakumbuh telah melaksanakan seleksi pemilihan tim Pokja. Maka terpilihlah anggota tim yang siap bekerja sama mengisi 6 Pokja area perubahan. 1. Manajemen perubahan. Pokja Manajemen Perubahan hadir untuk merubah pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas di Lapas Payakumbuh. Perubahan yang dilakukan diantaranya pelaksanaan apel pagi dan siang seluruh pegawai. Di dalam apel yang dipimpin oleh secara bergantian oleh pejabat struktural selalu memberikan amanat mengenai tata nilai kami pasti, sehingga terbentuk mindset kedisiplinan kerja dan peningkatan kualitas kinerja. Yang kedua, penataan tata laksana. Adanya Pokja tata laksana yaitu untuk meningkatkan efektif dan efisien sistem informasi dan layanan. Proses dan prosedur kerja berupa penggunaan media sosial di lapas
sebagai sarana yang aktif mempublikasikan layanan yang ada di Lapas Kelas 2B Payakumbuh. Kinerja setiap pegawai semakin terukur dengan adanya aplikasi Simpek yang dipantau dan dievaluasi setiap bulannya oleh atasan langsung. Yang ketiga, sistem manajemen SDM. Dalam rangka meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia di Lapas Kelas 2B Payakumbuh, Pokja SDM hadir dengan setiap monitoring dan evaluasi yang ada seperti monep penempatan pegawai terhadap kinerja unit, monep rencana kebutuhan pegawai, monep kebijakan rotasi internal, dan monep pengembangan kompetensi pegawai. Yang keempat adalah penguatan pengawasan. Pokja pengawasan hadir dengan perubahan semakin seringnya sosialisasi anti gratifikasi yang dilakukan baik kepada masyarakat maupun kepada warga binaan melalui banner anti gratifikasi dan melalui public campaign duta layanan. Pengaduan masyarakat pun selalu kami evaluasi sesuai SOP yang ada, menjaga kerahasiaan informan dan sampai tuntas kembali ke masyarakat. Yang kelima adalah penguatan akuntabilitas kinerja. Pokja akuntabilitas hadir dengan perubahan yang diberikan seperti tersusunnya rencana kerja tahunan atau renja, rapat pemantauan pencapaian kinerja yang direview tiap bulannya oleh saya sendiri sebagai Kasatker, serta selalu mengingatkan operator, E-Smart, E-Monet, E-Performance dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Lapas Kelas 2B Payakumbuh, di dalam laporan Pokja pelayanan publik telah terbentuk pelayanan terpadu satu pintu, yang pada saat ini sudah berjalan dengan adanya petugas yang menjaga bagian registrasi menyangkut informasi, layanan integrasi, serta dengan adanya diletakkan kotak pengaduan. Survei IPK dan IKM sudah berjalan dengan baik dan dilakukan monitoring evaluasi setiap bulannya. Selama saya menjalani pidana di Lapas Payakumbuh ini, saya sangat puas sekali karena pelayanan di Lapas Payakumbuh ini sangat baik. Seperti program pembinaan, pengurusan CB, PB, asimilasi, dan lain-lain. Semua ini tidak ada dipungut biaya, semuanya gratis. Saya hampir setiap hari berkunjung ke lapas ini. Saya merasa sangat puas sekali atas pelayanan yang diberikan kepada saya. Karena pelayanan ini di sini sangat baik sekali. Dengan pelayanan yang sangat bagus di Lapas Payakumbuh, saya sangat mendukung Lapas Payakumbuh menuju WBK BBBM. Dengan pelayanan Lapas Payakumbuh yang sudah bagus, kami Kejaksaan Negeri Payakumbuh mendukung Lapas Payakumbuh menuju WBK WBBM. Saya mewakili seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Payakumbuh pasti bisa WBK tahun 2021. Salam pembaruan, kami pasti.